Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Ya, langsung saja. Dari judulnya, OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2002 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Oke, tugas. Jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan infografis tersebut. B. Jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kerjanya. C. Jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. D. Uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022? Berikan opini. F. Bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? Berikan opini. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022. Pasar modal mencatat beberapa pencapaian penting. 1. Jumlah investor. Jumlah investor pasar modal mencapai 10,31 juta, meningkat 37,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. 2. Kemudahan akses. Peningkatan jumlah investor didukung oleh kemudahan akses instrumen pasar modal dan perluasan kanal industri, terutama secara digital. Platform seperti e-ipo dan aplikasi online trading memudahkan masyarakat untuk berinvestasi. 3. Emiten baru. Tercatat sebanyak 71 emiten baru yang masuk pada pasar modal, jumlah tertinggi dalam sejarah. Kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis. Kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis. Pertumbuhan kredit perbankan, pertumbuhan tahunan year over year, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% dibandingkan dengan November 2021. Pertumbuhan bulanan month over month, kredit perbankan meningkat sebesar 13,96 triliun dari bulan sebelumnya, mencapai total 6.347,5 triliun. Sektor yang berkontribusi pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor perdagangan, manufaktur, dan rumah tangga. Kredit restrukturisasi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif pada November 2022. Berikut rinciannya. Penurunan nilai kredit restrukturisasi mengalami penurunan sebesar 13,27 triliun dari 513,14 triliun pada Oktober 2022 menjadi 499,87 triliun pada November 2022. Penurunan jumlah nasabah. Jumlah nasabah yang mendapatkan restrukturisasi kredit juga menurun dari 2,53 juta nasabah pada Oktober menjadi 2,40 juta nasabah pada November 2022. Kondisi keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Pada tahun 2022, beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berikut beberapa poin penting. 1. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi.
Pendapatan premi dari sektor asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum mengalami peningkatan yang signifikan. Outstanding piutang pembiayaan. Nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh sebesar 10,68% year on year pada September 2022, didukung oleh pembiayaan modal kerja dan investasi. 3. Aset dana pensiun. Aset dana pensiun juga mengalami pertumbuhan dengan nilai aset mencapai 344,88 triliun pada akhir tahun 2022. Outstanding pembiayaan fintech dan P2P lending. Pembiayaan melalui platform fintech dan peer-to-peer lending juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan semakin tingginya adopsi teknologi dalam sektor keuangan. Pemodalan di sektor industri keuangan non-bank atau IKNB pada tahun 2022. 1. RBC Asuransi atau Risk-Based Capital. RBC Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu sebesar 120%. Sebagai contoh, RBC Asuransi Jiwa rata-rata mencapai sekitar 500%, sementara RBC Asuransi Umum rata-rata mencapai 300%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh OJK, yaitu sebesar 10 kali. Pada tahun 2002, gearing rasio rata-rata perusahaan pembiayaan berada di kisaran 2-3 kali. Angka ini menunjukkan bahwa sektor IKNB di Indonesia memiliki permodalan yang kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diambil oleh OJK. 1. Penguatan tata kelola dan penegakan hukum. OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi untuk memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan. Inovasi di sektor keuangan. OJK menekankan pentingnya merangkul inovasi dalam sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas. 3. Meningkatkan peran sektor jasa keuangan. OJK mendukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan memperkuat daya tahan serta integritas sektor ini pada tahun 2023. 4. 8 kebijakan strategis. OJK menyiapkan 8 untuk momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengoptimalkan sektor jasa keuangan bagi masyarakat. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Program ini juga berfokus pada pencegahan permasalahan konsumen melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan. Menurut saya, program ini sangat penting dan bermanfaat. Dengan adanya edukasi yang lebih baik, konsumen dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan oleh OJK juga membantu memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Berikan opini. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan berbagai kebijakan strategis yang memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. 1. Peningkatan tata kelola dan penegakan hukum.
OJK terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi untuk memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan. 2. Transformasi ekonomi hijau dan digital. OJK mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan perkembangan teknologi. 3. Inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. OJK meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen untuk memastikan akses yang lebih luas dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut saya kebijakan ini kebijakan yang sangat penting dan relevan untuk menghadapi tantangan global maupun domestik. Dengan memperkuat tata kelola dan penegakan hukum, sektor jasa keuangan dapat lebih terjaga stabil. Transformasi ekonomi hijau dan digital juga sangat krusial untuk berkelanjutan jangka panjang. Inklusi keuangan dan perlindungan konsumen memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat dari manfaat dari sektor jasa keuangan. Terima kasih, sekian. Salam, saya Heri Susanto dari kelas MC 202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.